Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hatimu hari ini? Semoga sehatmu dijaga, rezekimu diluaskan, dan langkahmu selalu diberkahi. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar sebagai tanda kehadiranmu. Setiap like, setiap komentar, adalah semangat besar untuk kami terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Yuk, langsung saja kita simak ceritanya. Malam itu aula hotel berbintang di pusat kota dipenuhi lampu kristal yang berkilauan. Musik mengalun lembut, meja-meja bundar penuh hidangan mewah, dan ratusan tamu berpakaian rapi duduk dengan wajah penuh senyum basa-basi. Di panggung depan, layar besar menayangkan logo perusahaan keluarga Bram, suami Aruna. Acara ulang tahun perusahaan itu menjadi ajang pamer kekuasaan dan kehormatan keluarga besar mereka. Aruna melangkah masuk bersama Bram, menahan perasaan berat di balik senyum tipis yang dipaksakan. Gaun yang ia kenakan bukan pilihannya. Gaun merah menyala itu dipaksakan oleh Bu Mirah, mertuanya, agar tampak serasi dengan konsep acara. Bahan kain terasa kaku di tubuhnya, terlalu terbuka di bagian bahu sehingga membuatnya tidak nyaman. Aruna, tegakkan badanmu. Jangan jalan seperti mau ke pasar, bisik Bu Mirah yang berjalan tepat di belakangnya. Aruna menahan napas. Baik, Bu, jawabnya pelan. Ia mencoba memperbaiki langkah, meski setiap sorot mata tamu membuatnya semakin kaku. Beberapa undangan berbisik sambil melirik ke arahnya. Itu istrinya Bram? Tidak cocok sekali, bisik seorang wanita dengan nada merendahkan. Katanya anak orang biasa. Pantas saja canggung, sahut yang lain. Aruna mendengar jelas bisikan itu, dadanya terasa sesak. Ia menunduk, berusaha tidak menanggapi, tetapi matanya mulai berkaca. Bram, yang berjalan di sampingnya, justru sibuk tersenyum pada investor muda di meja depan. Selamat malam, Pak David. Senang sekali Anda hadir, ucap Bram hangat sambil menjabat tangan erat. Aruna berdiri setengah langkah di belakang, menunggu dikenalkan. Namun Bram pura-pura tidak melihat keberadaannya. Investor itu hanya mengangguk singkat ke arah Aruna, lalu kembali berbicara dengan Bram. Kenapa kamu hanya diam? Sapalah dengan sopan, jangan bikin malu, tegur Bu Mirah tiba-tiba dengan suara cukup keras. Beberapa tamu menoleh. Aruna tersentak. Selamat malam, Pak, ucapnya kaku. Suaranya hampir tenggelam oleh riuh musik. Bu Mirah mendengus. Lihat, suaramu bahkan tak jelas. Apa susahnya bicara dengan wajar? Jangan sampai orang mengira kamu tidak berpendidikan. Aruna menunduk dalam. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Bram sama sekali tidak menolong. Hanya sibuk tertawa dengan investor itu. Seorang tamu lain menghampiri, seorang wanita setengah baya dengan perhiasan berkilauan. Bram, ibu bangga sekali denganmu. Acara ini luar biasa, katanya ramah. Lalu ia melirik ke Aruna. Oh, ini istrimu? Saya kira pembawa acara tadi. Beberapa tamu terdekat tertawa kecil. Aruna menelan ludah, tersenyum kaku. Betul, Bu. Istri saya, Aruna, jawab Bram singkat tanpa menoleh ke arahnya. Wanita itu hanya mengangguk, lalu kembali memuji Bram. Aruna berdiri kaku, merasa dirinya seperti boneka yang dipajang tanpa arti. Setelah tamu itu pergi, Bu Mirah kembali menegur. Aruna, kamu harus belajar cara membawa diri. Jangan buat anakku malu. Kalau kamu tidak bisa, lebih baik diam di pojok. Aruna menatap lantai, berusaha menahan diri. Ia tahu semua orang mendengar. Suasana di sekitarnya terasa menekan. Setiap bisikan dan tatapan menjadi beban yang menusuk harga dirinya. Bram mendekat dengan wajah seolah tak terjadi apa-apa. Aruna, duduklah di meja sana. Jangan banyak bicara. Aku harus keliling menemui tamu-tamu penting. Baik, jawab Aruna singkat. Ia melangkah ke meja yang ditunjuk, sendirian. Di kursi itu, ia bisa mendengar suara-suara tamu yang masih bergema. Kenapa Bram menikahi dia? Ya? Seharusnya bisa dapat yang lebih cocok. Aruna menggenggam kedua tangannya erat di pangkuan. Pikirannya berkecamuk. Ia tidak pernah merasa seterpojok ini. Ia datang sebagai istri, tetapi diperlakukan seolah pengganggu.
Beberapa menit kemudian, seorang kolega menghampiri meja itu. Bu Aruna, Anda istri Bram, kan? Senang berkenalan. Aruna berdiri, mencoba menyapa dengan sopan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, Bu Mirah datang. Aruna, jangan asal bicara. Kolega ini tidak selevel untuk kamu ajak banyak omong. Duduk saja, ucapnya tajam. Kolega itu terdiam, lalu tersenyum kaku dan pergi. Aruna duduk kembali dengan wajah memerah, malu bercampur sakit hati. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Namun batinnya hancur. Pertanyaan yang berulang-ulang muncul di kepalanya. Apakah dirinya hanya pelengkap pesta yang bisa dipermalukan kapan saja? Aruna menatap sekeliling aula. Lampu-lampu kristal berkilau indah. Musik masih mengalun. Tamu-tamu tertawa dan berbincang hangat. Namun baginya, semua itu hanya mempertebal rasa asing. Ia duduk sendiri, menahan tangis, sementara suara hati berbisik lirih, apa aku hanya istri tanpa arti? Aruna masih duduk di kursi itu dengan kepala menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Suara musik dan tawa tamu terasa seperti ejekan. Tatapannya kosong, hanya terpaku pada lantai marmer yang berkilau di bawah lampu kristal. Ia ingin hilang dari tempat itu, tapi kakinya seakan terikat. Aruna, cepat ikut aku ke panggung. Suara Bu Mirah memecah lamunannya. Mertuanya berdiri di samping dengan tatapan penuh perintah. Aruna mengangkat kepala perlahan. Untuk apa saya ke panggung? Bu, saya tidak diminta panitia. Jangan membantah. Kamu harus berdiri di samping Bram, biar orang tahu keluarga ini utuh. Tegas Bu Mirah dengan nada keras. Aruna menelan ludah. Maaf, Bu, saya tidak sanggup. Saya lebih baik tetap di sini. Tidak sanggup? Suara Bu Mirah meninggi, cukup keras hingga beberapa tamu terdekat menoleh. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menolak di depan banyak orang. Aruna menunduk lagi, mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. Saya hanya tidak ingin mempermalukan keluarga. Biarkan Bram saja yang tampil. Ucapan itu justru membuat Bu Mirah semakin murka. Ia melangkah maju, menarik lengan Aruna kasar. Kalau kamu malu, jangan seret nama keluarga. Ayo berdiri. Aruna meringis, mencoba melepaskan tangan mertuanya. Tolong, Bu, lepaskan. Jangan begini di depan tamu. Beberapa tamu mulai berbisik. Apa yang terjadi? Kenapa ribut? Sepertinya menantu tidak patuh pada mertua, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Aruna merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bram yang berdiri tak jauh justru pura-pura sibuk berbicara dengan investor, meski jelas-jelas mendengar keributan itu. Bram, panggil Aruna dengan nada lirih, berharap suaminya menoleh. Namun Bram hanya melirik sekilas lalu kembali tersenyum ke arah tamunya. Bu Mirah kehilangan kesabaran. Kamu benar-benar tidak tahu diri, serunya lantang. Lalu dengan cepat tangannya melayang ke pipi Aruna. Plaak! Suara tamparan itu menggema, menghentikan alunan musik. Semua tamu terdiam, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan, sebagian lagi tersenyum sinis. Aruna terhuyung, memegangi pipinya yang memerah. Matanya berkaca, bibirnya bergetar. Ia ingin membalas kata-kata, tapi lidahnya keluh. Lihatlah, inilah menantu yang memalukan. Tidak tahu aturan, tidak tahu cara menghargai keluarga. Teriak Bu Mirah tanpa peduli semua orang menonton. Seorang wanita muda di meja depan berbisik sambil menahan tawa. Kasihan sekali, ditampar di depan orang banyak. Sudah pantas. Dari awal terlihat tidak cocok, jawab temannya. Aruna menunduk lebih dalam, air mata jatuh meski ia mencoba menahannya. Suara berbisik, tatapan merendahkan, dan tawa kecil menusuk harga dirinya. Bram akhirnya mendekat, tapi bukan untuk melindungi. Ia hanya berdiri di samping ibunya dengan wajah kaku. Sudahlah, Bu, jangan ribut. Malu dilihat orang, katanya tenang, seolah tamparan itu hal sepele. Justru dia yang memalukan, balas Bu Mirah cepat. Kalau bukan karena anakku, dia tidak akan bisa duduk di sini. Aruna menatap suaminya dengan mata berkaca. Bram, kamu diam saja?
Kamu lihat apa yang ibu lakukan padaku. Bram menunduk sedikit, lalu berucap dingin. Kamu salah, Aruna. Kamu membuat ibu kehilangan muka di depan tamu. Terimalah akibatnya. Hati Aruna hancur mendengar jawaban itu. Ia menggenggam erat tangannya sendiri di pangkuan, berusaha menahan tubuh yang bergetar. Salah satu tamu pria bangkit, mencoba menengahi. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ini acara besar, sebaiknya dijaga. Namun Bumirah justru menjawab lantang. Tamu jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Semua harus tahu menantu seperti apa dia. Aruna semakin menunduk, pipinya masih perih. Suara musik belum kembali diputar. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa telanjang, tanpa pelindung, tanpa harga diri. Dalam batinnya, pergulatan besar terjadi. Ia ingin sekali berdiri, membela diri dengan bukti yang ia simpan. Namun ada rasa takut jika semua justru berbalik menyalahkan. Ia bisa saja mengungkap kebusukan Bram di detik itu juga, tapi hatinya masih ragu. Apakah ia siap menanggung semua akibatnya? Aruna mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan tamu penuh rasa iba bercampur hinaan menusuk hatinya. Bumirah masih berdiri tegak dengan dada membusung. Bram menatapnya dingin, seakan ia hanyalah beban. Aruna menarik napas panjang, lalu menunduk kembali. Ia memilih diam. Namun diamnya bukan karena kalah, melainkan karena hatinya belum menemukan kekuatan. Musik akhirnya diputar kembali, seolah menutup keributan tadi. Tamu-tamu kembali berbicara, tapi bisikan tentang tamparan itu tidak berhenti. Aruna duduk kaku, pipinya panas, air matanya menetes perlahan. Di dalam dirinya, suara batin terus bertarung. Apakah ia harus tetap diam demi menjaga nama keluarga? Atau suatu hari nanti ia harus berani membuka semua rahasia yang membelenggunya? Pertanyaan itu menggantung, membuat dadanya sesak dan pikirannya tidak tenang. Aruna masih terdiam di kursinya hingga pesta usai. Pipinya masih terasa perih. Telinganya masih panas oleh bisikan tamu yang menertawakan dirinya. Ia ikut pulang dengan langkah gontai, tanpa satupun kata dari Bram yang berjalan di depannya bersama Bumirah. Mobil melaju pulang ke rumah besar keluarga itu, meninggalkan lampu-lampu pesta yang kian jauh. Setibanya di kamar, Aruna duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Suara tamparan tadi terus terulang di kepalanya. Bram masuk sambil melepas jas, seolah tidak ada apa-apa. Tidurlah. Besok aku harus rapat pagi, katanya datar. Aruna ingin bertanya, tapi mulutnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Bram sudah rebah di ranjang. Sementara ia masih terduduk, menahan sesak di dada. Ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aruna membuka, dan matanya membesar. Bu Aruna, saya staf bagian keuangan. Saya kasihan melihat ibu malam ini. Bapak Bram tidak pantas memperlakukan ibu begitu. Ini bukti yang harus ibu tahu. Ada lampiran file. Dengan tangan gemetar, Aruna membukanya. Layar menampilkan salinan mutasi rekening perusahaan. Beberapa angka mencolok, ratusan juta rupiah ditarik berkali-kali dan masuk ke rekening atas nama Bram pribadi. Ia menggulir lebih jauh, lalu terhenti. Ada beberapa transfer besar ke nama seorang wanita, Diva. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Ia menoleh pada Bram yang sudah memejamkan mata di ranjang. Air matanya mengalir, bukan hanya karena tamparan tadi, tapi karena pengkhianatan yang nyata terpampang di hadapannya. Pagi hari, saat Bram bersiap dengan setelan kerja, Aruna memberanikan diri. Bram, aku harus bicara. Bram menatap sekilas sambil merapikan dasi. Cepat, aku tidak punya waktu lama. Aruna mengangkat ponselnya, menunjukkan file itu. Ini, apa maksudnya? Kenapa ada aliran dana perusahaan ke rekening pribadimu? Dan siapa Diva? Kenapa ada transfer ke nama itu? Bram terdiam sejenak, lalu meraih ponsel dari tangan Aruna dengan kasar. Dari mana kamu dapat ini? Tidak penting dari siapa. Jelaskan saja. Apa benar kamu gunakan uang perusahaan untuk perempuan itu? Suara Aruna gemetar, namun tegas. Bram mendengus. Kamu tidak usah ikut campur urusan bisnis. Itu semua di bawah kendaliku. Jangan bertindak bodoh.
Aruna menahan napas. Ini bukan bisnis, Bram. Ini penipuan. Dan kamu libatkan perempuan lain. Apa kamu pikir aku tidak sakit hati? Bram mendekat, menatap tajam. Kalau kamu membuka mulut soal ini ke siapapun, habis hidupmu. Ingat itu. Aku bisa buat kamu keluar dari rumah ini tanpa apa-apa. Aruna mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Kenapa kamu tega bicara begitu padaku? Aku istrimu, Bram. Kalau kamu istri yang baik, kamu akan diam dan mendukungku, bukan mengorek-ngorek urusan yang bukan hakmu, bentak Bram. Aruna terisak. Jadi benar semua ini? Benar kamu selingkuh dengan perempuan itu? Bram membuang pandangannya. Sudahlah. Jangan paksa aku menjawab. Fokus saja jadi istri yang tahu diri. Ia lalu meraih tas kerja dan keluar meninggalkan kamar, membanting pintu. Aruna terduduk di lantai, tangisnya pecah. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Bu Mirah. Dengan terpaksa, ia angkat. Aruna, apa-apaan kamu menanyakan soal keuangan Bram? Kamu mau menjatuhkan anakku sendiri? Dasar tidak tahu diuntung. Suara Bu Mirah keras dari seberang. Aruna mencoba menjelaskan dengan terbata. Saya hanya ingin tahu, Bu. Saya punya bukti, dan itu jelas-jelas. Bukti apa? Semua yang Bram lakukan untuk kebaikan perusahaan. Kalau kamu ikut campur, kamu sendiri yang akan malu. Ingat posisimu di keluarga ini. Potong Bu Mirah tajam, lalu telepon ditutup. Aruna menatap layar ponselnya yang gelap. Air matanya kembali jatuh. Ia merasa sendirian, terkepung dari segala arah. Suami yang ia percayai ternyata berkhianat. Mertua yang seharusnya menuntun justru menuduhnya. Ia menggenggam erat ponsel, seolah itu satu-satunya pegangan. Malam harinya, Aruna terbaring di ranjang namun tak bisa tidur. Pikirannya berputar tanpa henti. File mutasi rekening itu masih ada di email. Ia bolak-balik membukanya, memastikan matanya tidak salah. Jumlahnya begitu besar, jelas tidak mungkin hanya kesalahan teknis. Ia membayangkan wajah Diva, wanita yang ia bahkan tidak kenal. Rasa cemburu bercampur marah menyesakkan dada. Namun rasa takut lebih besar, karena ancaman Bram terngiang-ngiang. Aruna memejamkan mata, tapi air matanya tetap mengalir. Ia bergumam lirih, apa yang harus kulakukan? Kalau aku diam, aku dipermalukan. Kalau aku bicara, hidupku bisa hancur. Suasana kamar begitu sepi, hanya detik jam yang terdengar. Hatinya berperang hebat. Ia tahu kebenaran ada di tangannya, tapi kekuatan belum ada untuk mengangkatnya. Aruna menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Bram belum pulang sejak sore, meninggalkannya sendirian. Rasa asing semakin pekat. Ia menarik selimut hingga ke dada, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena batin yang tidak tenang. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Apakah bukti ini akan jadi senjatanya, atau justru menghancurkan hidupnya lebih jauh? Malam itu Aruna masih belum bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang mutasi rekening yang ia lihat. Dadanya sesak, matanya bengkak karena menangis. Belum hilang rasa cemas itu, pagi harinya telepon rumah berdering. Seorang pegawai bank meminta dirinya datang karena ada masalah penting terkait pinjaman atas namanya. Aruna bergegas ke bank seorang diri. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan dingin dan gemetar. Seorang manajer bank menemuinya, membawa setumpuk berkas. Bu Aruna, ini terkait pinjaman besar atas nama Anda. Sudah 3 bulan angsuran tidak dibayar. Kami ingin menanyakan kelanjutannya. Aruna kaget. Pinjaman? Pinjaman apa? Saya tidak pernah mengajukan pinjaman di bank ini. Manajer bank membuka map, menunjukkan lembar-lembar dokumen. Ini ada formulir pengajuan, lengkap dengan tanda tangan ibu dan fotokopi identitas. Jumlahnya tidak sedikit. Tolong jelaskan. Aruna mengambil dokumen itu dengan tangan bergetar. Matanya membesar. Tanda tangan di sana memang mirip miliknya. Tapi ia tahu betul itu bukan tangannya. Ini bukan saya yang tanda tangan. Ada yang memalsukan. Manajer menghela napas. Kami hanya bisa memproses berdasarkan dokumen resmi yang masuk. Jika ibu merasa ini bukan tanda tangan asli, silakan menempuh jalur hukum.
Aruna menunduk. Siapa yang mengurus berkas ini? Siapa notarisnya? Di sini tercatat notaris Pak Surya yang memverifikasi. Mungkin ibu bisa tanyakan langsung ke beliau, jawab manajer itu. Aruna keluar dari bank dengan langkah limbung. Pikirannya berkecamuk. Ia mencari alamat kantor notaris itu dan menemuinya siang itu juga. Pak Surya, saya ingin bertanya. Ini dokumen pinjaman atas nama saya, dengan tanda tangan yang bukan milik saya. Bagaimana bisa Bapak mengesahkan? Suara Aruna bergetar menahan marah. Notaris itu menghindari tatapan. Semua dokumen sudah sesuai prosedur. Ada orang yang datang membawa identitas dan surat kuasa. Saya hanya menyaksikan. Aruna terperanjat. Surat kuasa? Saya tidak pernah memberi kuasa apapun. Anda sadar ini penipuan? Notaris itu bangkit dari kursi, wajahnya tegang. Ibu, jangan asal bicara. Kalau ibu merasa keberatan, silakan lapor. Saya tidak mau ikut campur. Sekarang, maaf, saya ada janji lain. Aruna keluar dengan tubuh lemas. Dunia serasa berputar. Ia tahu siapa yang mungkin berada di balik semua ini, tetapi hatinya berat untuk menyebut nama itu. Sesampainya di rumah, Bram sudah menunggu dengan wajah murka. Kamu ke bank? Kamu cari masalah lagi? Aruna memberanikan diri. Bram, kenapa ada pinjaman atas namaku? Kenapa tanda tanganku dipalsukan? Itu jelas-jelas perbuatan kriminal. Bram mendekat, nadanya keras. Kamu jangan sok tahu. Itu semua demi perusahaan. Kamu tidak usah ikut campur. Bagaimana aku tidak ikut campur kalau namaku dipakai? Kalau ada masalah, aku yang dituntut hukum. Suara Aruna meninggi. Bram menatap tajam, lalu membentak. Diam. Jangan pernah bawa-bawa ini lagi. Kalau kamu buka mulut keluar rumah, aku pastikan hidupmu hancur. Air mata Aruna menetes. Bram, aku ini istrimu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Bram tidak menjawab, hanya mengibaskan tangan lalu pergi keluar kamar dengan langkah kasar. Tidak lama, Bu Mirah masuk dengan wajah penuh amarah. Apa yang sudah kamu lakukan, Aruna? Kamu berani-beraninya mengungkit urusan bank? Kamu mau menjatuhkan anakku di depan orang lain? Aruna menatap mertuanya dengan mata sembab. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Bu. Nama saya dipakai tanpa izin. Salahkah saya bertanya? Bu Mirah mendengus. Kamu licik. Semua ini akalmu untuk mempermalukan keluarga besar. Kamu kira dengan begitu orang akan membelamu? Tidak, Aruna. Justru kamulah yang akan dianggap durhaka. Aruna mencoba menahan diri, meski dadanya sakit. Saya tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin dihargai sebagai istri. Kalau kamu ingin dihargai, belajar diam. Jangan sok pintar. Kalau tidak suka, angkat kaki dari rumah ini, teriak Bu Mirah. Aruna tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada tamparan yang ia terima malam pesta. Ia terdiam, hanya bisa menunduk dengan tubuh gemetar. Setelah Bu Mirah pergi, Aruna terduduk di lantai kamar. Tangannya menutup wajah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin lari ke pelukan orang tuanya, menceritakan semua yang terjadi. Namun bayangan wajah ayah ibunya muncul di benaknya. Mereka pasti hancur hati jika tahu anak yang mereka percayakan pada keluarga besar ini ternyata diperlakukan seperti ini. Kalau aku bicara, orang tuaku akan kecewa. Kalau aku diam, aku akan terus dihina, gumam Aruna lirih. Malam itu ia memeluk lututnya di sudut ranjang. Matanya memerah, tubuhnya lelah. Namun yang paling berat bukan rasa sakit di wajah atau ancaman yang ia terima, melainkan perang batin yang tak kunjung selesai. Ia terus bertanya dalam hati, apakah ia harus melindungi harga dirinya, atau membiarkan kebenaran terkubur demi mempertahankan pernikahannya yang semakin rapuh. Malam itu Aruna masih duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, memikirkan pinjaman yang memakai namanya. Rasa sakit belum juga reda. Namun sebuah dorongan kuat membuatnya membuka kembali file mutasi rekening di ponselnya. Dari aliran dana itu, ada pembayaran rutin ke sebuah alamat apartemen mewah di pusat kota. Jantung Aruna berdegup kencang. Ia merasa harus memastikan kebenaran dengan matanya sendiri.
Keesokan harinya, Aruna memberanikan diri pergi ke alamat itu. Di lobi apartemen, ia menunggu dengan hati gelisah. Tak lama, ia melihat Bram masuk bersama seorang wanita muda berparas cantik, berpakaian glamor. Tangan mereka hampir bersentuhan. Aruna merasa darahnya berhenti mengalir. Ia melangkah mendekat. "Bram?" panggil Aruna dengan suara bergetar. Bram terperanjat. Wajahnya seketika berubah. "Aruna? Ngapain kamu di sini?" Aruna menatap wanita di sampingnya. "Siapa dia? Kenapa kamu masuk ke apartemen ini bersamanya?" Wanita itu tersenyum sinis. "Perkenalkan, saya Diva." Tatapannya menusuk. "Mungkin suamimu lupa cerita." Bram buru-buru menarik lengan Aruna. "Sudahlah, jangan ribut di sini." Aruna menepis tangannya. "Jangan alihkan. Jelaskan sekarang, Bram. Apa hubunganmu dengan perempuan ini?" Bram menghela napas kasar. "Aruna, kamu itu selalu berpikir yang tidak-tidak. Jangan jadi istri pencemburu buta. Aku hanya urusan bisnis dengan Diva." Aruna nyaris tak percaya. "Bisnis? Bisnis apa yang harus dilakukan di apartemen? Berdua begini?" Diva tertawa kecil. "Ibu Aruna, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau suami Anda mencari kenyamanan di tempat lain, berarti ada yang tidak dia dapatkan di rumah." Aruna terhenyak. "Kamu berani bicara begitu di depanku?" Diva melipat tangan di dada. "Saya hanya jujur. Bukankah jelas? Dia memilih datang ke saya, bukan pulang ke kamu." Aruna menahan air mata, lalu menoleh ke Bram. "Kamu diam saja mendengar dia merendahkanku." Bram justru berkata dingin. "Kamu yang memalukan. Membuat keributan di tempat umum. Jangan salahkan orang lain kalau aku mencari kedamaian di luar." Aruna terisak. "Bram, aku ini istrimu. Kenapa kamu tega mengkhianati aku?" Diva menyeringai. "Karena kamu tidak bisa membahagiakannya." Aruna menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ia ingin pergi, tetapi kakinya seakan menolak melangkah. Sore itu, ia pulang dengan langkah tertatih. Namun yang menunggunya bukan penghiburan, melainkan serangan baru. Bu Mira sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah keras. "Jadi benar kamu sengaja memata-matai Bram? Malu sekali aku punya menantu sepertimu," bentaknya. Aruna mencoba menjelaskan. "Bu, saya hanya ingin tahu kebenaran." Bram jelas-jelas. "Diam," potong Bu Mira. "Aku tahu semua. Bram butuh wanita yang bisa menemaninya dengan baik. Kalau dia lebih nyaman dengan Diva, itu karena kamu tidak bisa jadi istri yang pantas." Aruna memandang mertuanya dengan mata berkaca. "Apa salah saya, Bu? Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Apa kurangnya saya?" Bu Mirah menoleh tajam. "Kamu tidak pernah cocok dari awal. Diva jauh lebih pantas. Dia bisa membawa Bram ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu hanya jadi beban." Aruna terdiam, dadanya serasa remuk. Suaminya berselingkuh, mertuanya membela selingkuhannya. Tidak ada ruang untuknya mengadu. Malam harinya, Aruna mendengar bisikan tetangga di depan rumah. Katanya Bram punya perempuan simpanan di apartemen. Kasihan Aruna, pasti hancur hatinya. Memang sudah kelihatan dari dulu. Aruna tidak sebanding dengan Bram, sahut yang lain. Aruna mendengar jelas dari balik jendela. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Nama baiknya kini jadi bahan gunjingan. Ia masuk kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong. "Kenapa semua orang menyalahkan aku? Kenapa tidak ada yang melihat siapa sebenarnya yang salah?" Gumamnya pelan. Pikirannya kalut. Ia masih mencintai Bram, meski hatinya tercabik oleh pengkhianatan. Namun setiap kali ingat wajah Diva yang menyeringai, kata-kata Bu Mirah yang menusuk, dan tatapan tetangga yang merendahkan, hatinya ingin berteriak. Aruna memeluk dirinya erat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu cintanya masih ada. Tapi harga dirinya diinjak-injak tanpa belas kasihan. Dan dalam batinnya, perang itu semakin menjadi, haruskah ia tetap bertahan demi cinta, atau melepaskan demi martabat yang tersisa? Aruna masih duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat setelah mendengar sendiri tetangga bergunjing tentang dirinya.
Kata-kata Bumirah dan sindiran Diva terus terngiang. Air matanya belum kering ketika sebuah pikiran muncul. Ia tidak boleh terus diam. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali semua file yang ia simpan, lalu memberanikan diri menghubungi seorang nama yang pernah ia dengar. Ranu, seorang pengacara yang dulu pernah berselisih dengan Bram. Beberapa hari kemudian, Aruna menemui Ranu di sebuah kafe sepi. Suaranya bergetar ketika membuka pembicaraan. "Pak Ranu, saya butuh bantuan. Ini soal Bram." Ranu menatapnya tajam. "Apa yang Bram lakukan pada Anda?" Aruna menyerahkan berkas, mutasi rekening, surat apartemen, dan dokumen pinjaman dengan tanda tangan palsu. "Semua ini saya temukan. Nama saya dipakai tanpa izin. Dan dia punya wanita lain." Ranu menghela napas panjang, lalu berkata serius, "Saya tidak terkejut. Bram pernah mempermainkan saya di kasus lama. Tapi dengan bukti ini, Anda bisa menjeratnya. Pertanyaannya, apakah Anda siap?" Aruna menunduk, tangannya bergetar. "Saya takut. Kalau saya buka mulut, mereka akan menghancurkan saya. Tapi kalau saya diam, saya akan terus diinjak." Ranu menatapnya tegas. "Anda tidak sendiri. Saya akan bantu, tapi semua keputusan ada di tangan Anda." Aruna mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba kuat." Sejak hari itu, Aruna mulai mengumpulkan bukti lebih banyak bersama Ranu. Namun gerak-geriknya tidak lepas dari pengawasan. Bram semakin curiga. Suatu malam, Bram menegurnya di rumah. "Kamu pergi kemana saja akhir-akhir ini? Aku tahu kamu menyimpan sesuatu. Jangan coba-coba melawanku." Aruna berusaha tenang. "Saya hanya keluar mencari udara, Bram. Jangan selalu menuduh." Bram mendekat. Suaranya penuh ancaman. "Aku peringatkan sekali lagi. Kalau kamu berani menjatuhkanku, kamu sendiri yang akan hancur." Aruna terdiam, menahan ketakutan. Ia menunduk, tidak membalas kata-kata itu, tapi dalam hatinya semakin yakin bahwa langkahnya tidak bisa dihentikan. Tak cukup sampai di situ, Bumirah ikut menambah tekanan. Ia menyebarkan kabar ke kerabat dan tetangga bahwa Aruna sedang tidak waras. "Dia suka berhayal, bilang anakku selingkuh. Padahal itu semua omong kosong," ujar Bumirah kepada orang-orang. Kabar itu sampai ke telinga Aruna. Seorang tetangga menemuinya diam-diam. "Bu Aruna, maaf saya bilang," orang-orang mulai percaya kata Bumirah. Mereka bilang ibu sering melamun dan ngomong sendiri. Aruna hanya bisa menghela napas panjang. "Terima kasih sudah memberitahu. Saya baik-baik saja." Namun hatinya sakit. Ia merasa semakin terkepung. Bukan hanya suami, tapi mertuanya juga berusaha menghancurkan dirinya di mata orang banyak. Suatu sore, saat Aruna keluar membeli kebutuhan, ia bertemu langsung dengan Diva di sebuah pusat perbelanjaan. Diva berdiri di depannya dengan senyum meremehkan. "Ah, ini istri yang selalu menangis itu," ucap Diva sinis. Aruna mencoba berlalu, tapi Diva menghadangnya. "Kenapa diam? Takut? Semua orang sudah tahu Bram memilih aku. Kamu sebaiknya sadar diri." Aruna menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang pengorbananku." Diva tertawa kecil. "Pengorbanan? Itu hanya alasan orang kalah. Bram butuh perempuan yang bisa membuatnya bahagia, bukan istri yang cuma bisa mengeluh." Aruna menggigit bibir, dadanya sesak. Ia ingin melawan, tapi memilih diam. Diva melangkah pergi dengan senyum kemenangan. Beberapa orang di sekitar sempat memperhatikan, membuat Aruna semakin malu. Malamnya, Aruna duduk sendirian di kamar. Ia menatap cermin, melihat wajahnya yang pucat dengan mata sembab. Perlahan ia berdiri, lalu meraih selembar kertas kosong. Ia menuliskan kalimat-kalimat yang akan ia ucapkan jika saatnya tiba. Ia membaca berulang-ulang, suaranya lirih. "Aku tidak berbohong. Semua bukti ada. Aku mungkin istri, tapi aku bukan boneka. Aku punya martabat." Aruna berhenti, air matanya jatuh. Ia mengulang lagi dengan suara lebih lantang, meski tubuhnya bergetar. Kata-kata itu seolah menjadi tameng, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Ia menutup mata,
menarik napas panjang. Dalam batinnya, perang terus berkecamuk. Ia tahu ia sudah menyiapkan langkah, tapi ketakutan masih mengikat erat. "Apakah aku sanggup menghadapi semua ini sendirian?" bisiknya lirih. Kamar terasa sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar, mengiringi gelisah yang tidak kunjung reda. Malam itu aula hotel yang lebih besar kembali penuh cahaya. Lampu sorot berkilauan, musik orkestra mengisi ruangan, dan wartawan sibuk memotret. Pesta kedua ini jauh lebih megah, dengan tamu asing yang datang membawa jas hitam rapi dan bahasa tubuh penuh wibawa. Aruna berdiri di belakang panggung dengan tubuh kaku, jantungnya berdegup kencang. Bram mendekat dengan wajah penuh tekanan. "Kamu harus naik panggung malam ini. Jangan ulangi kebodohanmu seperti pesta kemarin." Aruna menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak sanggup, Bram. Aku tidak ingin dipajang seperti hiasan." Bram mendekat lebih rapat. Suaranya pelan tapi dingin. "Kalau kamu menolak, kamu akan membuatku hancur. Jangan coba-coba mempermalukan aku lagi." Aruna menggeleng. Air matanya hampir jatuh. "Aku tidak bisa, Bram." Tiba-tiba Bram memelintir tangannya keras ke belakang. Aruna meringis menahan sakit. "Aduh, lepaskan, Bram," lirihnya. Bram mendesis. "Kalau kamu berani menolak di depan semua orang, aku tidak akan pernah maafkan. Ingat itu." Aruna terdiam, wajahnya menahan perih. Ia hanya bisa mengangguk kecil, meski tubuhnya gemetar. Dari kursi tamu, Diva duduk dengan gaun berkilau. Senyumnya penuh ejekan. Ia melambai kecil ke arah Aruna seakan menertawakan penderitaannya. Aruna menunduk, dadanya makin sesak. MC mulai berbicara di panggung. "Hadirin sekalian, mari kita sambut keluarga besar yang berbahagia." Bram menarik lengan Aruna. "Ayo." Aruna menahan langkah. "Bram, tolong, jangan paksa aku." Bram menatapnya tajam. "Kalau kamu cinta padaku, kamu akan ikut." Aruna terdiam, bibirnya bergetar. Ia tahu cinta masih ada, tapi harga dirinya seperti diinjak setiap saat. Dari kejauhan, ia mendengar bisikan para investor asing. Audit belum jelas, tapi pesta semewah ini digelar. "Betul, ada yang tidak masuk akal," sahut yang lain. Aruna merasa seluruh tubuhnya makin lemah. Ia menoleh ke kiri, melihat wartawan menyiapkan kamera. Semua sorot lampu siap menyala. Bu Mirah tiba-tiba mendekat, wajahnya tegang. "Aruna, jangan bikin masalah. Kalau kamu berani membuat aib lagi, aku sendiri yang akan mengusirmu malam ini." Aruna menggenggam tangannya sendiri erat. "Bu, apa tidak cukup semua yang sudah saya terima? Kenapa saya harus dipaksa lagi?" "Karena kamu hanyalah menantu, bukan siapa-siapa," jawab Bu Mirah dingin. Aruna menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari rasa sakit di tangannya. MC kembali memanggil. "Silakan keluarga inti ke depan." Bram menarik napas panjang, lalu kembali menarik lengan Aruna. "Jangan buat aku malu." Aruna menahan langkah, lalu berbisik lirih. "Aku hanya ingin sedikit dihargai." Bram tidak menjawab, hanya menariknya lebih keras. Aruna meringis, tapi tetap berjalan pelan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, seolah ribuan mata menyorotinya. Dari kursi tamu, Diva menatap dengan tatapan puas. Ia bersandar santai, menikmati pemandangan Aruna yang dipaksa. Senyum miringnya semakin melebar. Aruna naik ke panggung, wajahnya pucat. Para wartawan menyorot, lampu kamera berkilat. Bram berdiri tegak, Bu Mirah tersenyum palsu, sementara Aruna hanya bisa menunduk. Bisikan dari tamu terdengar lagi. Istrinya selalu terlihat tertekan. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Aruna menggenggam mikrofon yang disodorkan MC, tapi tangannya bergetar hebat. Bram menatapnya tajam, seakan memperingatkan agar ia diam. Bu Mirah melirik dengan wajah mengancam. Dalam hati, Aruna menjerit. Ia ingin bersuara, tapi rasa takut menahan mulutnya. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir. Ia menatap ke arah Diva yang tersenyum mengejek dari kursi tamu. Tatapan itu seperti pisau yang menusuk jiwanya. Aruna menutup mata sejenak, menarik napas panjang.
Dalam batinnya ia hanya berdoa lirih. Tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan keberanianku luntur. Musik kembali mengalun, para tamu bertepuk tangan. Namun di dalam dirinya, perang batin semakin tak tertahan. Ia tahu detik itu akan menentukan, tapi hatinya masih diselimuti ketakutan. Aruna berdiri kaku di panggung. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Semua sorot lampu tertuju padanya, menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya. Sorot lampu panggung membuat wajah Aruna semakin pucat. Tangannya gemetar menggenggam mikrofon. Bram berdiri di samping dengan tatapan mengancam, sementara Bumirah memandanginya penuh kebencian. Musik orkestra masih mengalun, menutupi detik-detik menegangkan itu. Aruna menarik napas panjang, lalu tiba-tiba merebut mikrofon dari tangan MC. Cukup! Suaranya bergetar tapi tegas. Aula langsung sunyi, ratusan pasang mata menoleh. Bram berbisik keras. Apa yang kamu lakukan, Aruna? Kembalikan mikrofon itu. Aruna menatapnya, lalu menekan tombol di remote kecil yang ia sembunyikan. Layar besar di belakang panggung menyala. Grafik aliran dana muncul, menunjukkan uang perusahaan yang mengalir ke rekening pribadi Bram. Semua orang di sini berhak tahu, kata Aruna lantang. Selama ini, kalian melihat keluarga harmonis. Tapi inilah kenyataannya. Uang perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Investor berbisik panik. Benarkah ini? Jumlahnya besar sekali. Bagaimana mungkin tidak ada laporan? Sahut yang lain. Bram melangkah cepat ke arah layar. Hentikan ini. Semua fitnah. Ia mencoba merebut mikrofon, tapi staf keamanan yang dipanggil panitia langsung menahannya. Aruna melanjutkan, air matanya jatuh tapi suaranya tidak goyah. Tidak berhenti di situ. Namaku dipalsukan untuk pinjaman bank. Tanda tanganku dicuri. Ia menampilkan dokumen dengan tanda tangan palsu, kontras dengan tanda tangan aslinya. Para wartawan sibuk memotret, kilatan kamera memenuhi ruangan. Suara bisik berubah jadi gemuruh. Bumirah menjerit dari kursi depan. Jangan percaya. Aruna berbohong. Dia memang sakit jiwa. Aruna menoleh. Suaranya lirih namun menusuk. Kalau saya berbohong, kenapa bukti ini ada? Layar berikutnya menampilkan foto-foto Bram bersama Diva di apartemen. Mereka tampak berdua, terlalu akrab untuk disebut urusan bisnis. Aula langsung gaduh. Diva yang sejak tadi duduk dengan senyum mengejek, mendadak pucat. Ia berdiri terburu-buru, mencoba keluar dari ruangan. Saya tidak mau terlibat, katanya panik. Beberapa tamu menatapnya tajam, sebagian mencibir. Itu selingkuhannya. Pantas saja istri selalu tampak menderita. Bram berteriak histeris. Hapus semua ini. Aruna, kamu mempermalukan keluarga sendiri. Aruna menatapnya dengan air mata berlinang. Kamu yang mempermalukan aku, Bram. Kamu yang menghancurkan kepercayaan. Bumirah bangkit, menunjuk Aruna. Kamu durhaka. Berani menjatuhkan suamimu sendiri. Aku menyesal menerima kamu sebagai menantu. Aruna menggenggam mikrofon erat. Suaranya pecah. Saya bertahan selama ini. Meski dihina, ditampar, disebut tidak waras. Tapi saya bukan pembohong. Saya hanya ingin martabat saya kembali. Investor asing berdiri, wajahnya tegas. Kami butuh penjelasan. Kalau semua ini benar, perusahaan ini tidak bisa dipercaya. Bram mencoba mendekat lagi, wajahnya penuh amarah. Namun staf keamanan menahannya lebih keras. Lepaskan. Aku harus bicara, teriaknya. Aruna menoleh ke arah semua tamu, suaranya lirih tapi terdengar jelas. Saya tidak ingin memalukan siapapun. Tapi saya tidak bisa lagi diam ketika harga diri saya diinjak. Malam ini, biarlah kebenaran yang bicara. Aula hening. Semua orang terdiam, menatap Aruna. Bahkan musik pun berhenti, digantikan oleh detak jantung yang terasa di dada setiap orang. Aruna berdiri di panggung dengan tubuh gemetar. Air mata membasahi pipinya, tapi suaranya tetap kuat. Saya mungkin istri yang sering dianggap tidak berguna. Tapi saya bukan boneka yang bisa diseret ke sana kemari. Saya juga manusia yang berhak dihargai.
Wartawan terus memotret, kilatan kamera makin banyak. Investor berbisik keras, beberapa di antaranya langsung meninggalkan aula. Bram hanya bisa menjerit tanpa daya, ditahan oleh 2 staf keamanan. Diva sudah lenyap keluar dari pintu. Bu Mirah masih menuding dengan wajah penuh amarah. Kamu akan menyesal, Aruna. Kamu sudah menghancurkan anakku di depan semua orang. Aruna menunduk sebentar, lalu menatap semua tamu. Bibirnya bergetar. Mungkin saya akan menyesal. Tapi lebih menyesal lagi jika saya terus membiarkan diri diinjak tanpa pernah berani bersuara. Suasana semakin hening. Semua tatapan kini berbalik padanya. Bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan tatapan tercengang, ada yang iba, ada yang hormat. Aruna menggenggam mikrofon dengan tangan yang masih bergetar. Dalam hatinya, perang batin semakin hebat. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasakan lega karena kebenaran akhirnya keluar, tapi juga takut menghadapi akibat yang menanti. Tubuhnya kaku di panggung. Suaranya tercekat, hanya satu kalimat lirih yang keluar, nyaris seperti rintihan. Tolong, jangan lagi anggap aku tidak ada. Aula kembali sunyi, seakan semua orang menahan napas. Aruna berdiri sendirian, dengan air mata yang terus jatuh, sementara batinnya bergetar hebat, antara lega dan ngeri. Aruna masih berdiri di panggung dengan tubuh gemetar. Air matanya belum berhenti jatuh. Mikrofon masih tergenggam erat di tangannya. Aula hening, hanya terdengar bisik-bisik kecil dari investor asing yang saling menatap dengan wajah tegang. Kilatan kamera wartawan terus menyambar, merekam setiap detik yang menyesakan itu. Seorang investor asing maju ke depan dengan wajah kaku. Kami tidak bisa lagi mempercayakan perusahaan ini pada Bram. Dengan bukti yang jelas, keputusan kami, status direksi Bram dicabut mulai malam ini. Suaranya keras, menggema ke seluruh ruangan. Aula langsung riuh. Bram berteriak histeris. Tidak, kalian tidak bisa lakukan ini pada aku. Semua ini fitnah. Ia berusaha menerobos ke arah investor, tetapi 2 staf keamanan menahannya lebih keras. Investor itu melanjutkan, menoleh pada Aruna. Untuk sementara, posisi Anda kami percayakan pada Ibu Aruna. Anda satu-satunya yang berani membuka kebenaran. Aruna terkejut, tubuhnya makin bergetar. Ia menunduk, air matanya semakin deras. Saya tidak mencari jabatan. Saya hanya ingin martabat saya kembali, ucapnya lirih. Suara sepatu terdengar di pintu masuk. 2 polisi masuk, membawa map tebal. Salah satunya berbicara lantang. Kami membawa surat panggilan resmi untuk saudara Bram atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Semua tamu terperanjat. Bram berontak, wajahnya merah padam. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Semua ini ulah istriku yang sakit jiwa, teriaknya. Polisi tetap menggiringnya keluar dengan paksa. Bu Mirah menjerit, lalu tubuhnya limbung dan jatuh pingsan di kursi depan. Beberapa kerabat buru-buru menolong. Keluarga besar yang semula duduk angkuh kini menunduk. Wajah mereka pucat, malu bercampur takut. Aruna berdiri di tengah panggung, menyaksikan semua itu. Tangannya gemetar, tapi suaranya keluar pelan. Saya bukan ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin semua orang tahu, martabat seorang perempuan tidak bisa ditampar jatuh. Selama ada kebenaran, dia akan berdiri lagi. Aula kembali sunyi. Beberapa tamu menunduk. Sebagian ada yang meneteskan air mata. Seorang wartawan maju, menyorot wajah Aruna. Bu Aruna, apa yang Anda rasakan malam ini? Aruna menarik napas panjang, menatap ke arah kamera. Wajahnya masih penuh air mata, tapi sorot matanya teguh. Saya tidak bahagia dengan semua ini. Saya terluka. Tapi saya tidak menyesal. Karena malam ini, saya memilih diri saya sendiri. Suara itu pecah, membuat ruangan seakan berhenti sejenak. Semua orang terdiam, tak ada lagi yang berani berbisik. Aruna meletakkan mikrofon di podium, lalu menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, menetes di atas panggung. Dalam hatinya, ia menangis bukan karena kehilangan suami, tapi karena luka panjang akhirnya berubah menjadi kekuatan. Ia menatap kursi tamu. Diva sudah lenyap, Bram digiring polisi, Bu Mirah tergeletak tak sadarkan diri,
keluarga besar menunduk dalam diam. Sementara dirinya berdiri sendirian, di tengah sorot lampu yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Aruna menutup mata sejenak, lalu berbisik lirih yang hanya terdengar di telinganya sendiri. Aku sudah cukup menderita. Malam ini, aku memilih untuk berhenti menjadi korban. Martabat seorang perempuan mungkin bisa diinjak, dihina, bahkan ditampar di depan banyak orang. Tapi ketika ia berani berdiri, kebenaran akan selalu mengangkatnya kembali. Terima kasih sudah setia bersama kami sampai akhir cerita ini. Ingatlah, setiap kisah menyimpan pelajaran, dan setiap luka bisa melahirkan kekuatan. Jangan lupa dukungan dan komentarmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita yang menggetarkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.